lupa dengan janjinya dulu. Nah, itu yang terjadi. Bahkan istrinya mau ke gereja pun sembunyi-sembunyi. Ada yang seperti itu. Ya, maka hati-hati ya untuk anak-anak kita nanti, ya jangan sampai nanti kemudian ya mempersulit diri. Yang seiman saja kita seringkali masih ada masalah, masih ada konflik, apalagi kalau yang berbeda iman, ya, berbeda agama. Ibu muda mendatangi orang pintar dan minta tolong agar ibu mertua yang tinggal bersama mereka itu cepat mati. Karena dia sama sekali tidak cocok. Karena ibu mertua ini selalu mencerca, dan apa saja yang dia lakukan serba salah, ini salah, itu salah. Cerewetnya minta ampun. Gara-gara ini dia pun sering bertengkar dengan suaminya. Sang suami dihadapkan pada buah si malakama. Ke kiri ibu kandung, ke kanan istrinya. Orang pintar ini berkata, mudah sekali nak, ini aku kasih obat bubuk. Bila dimakan setengah sendok teh kecil, dalam sebulan dia pasti akan mati. Dan tidak seorang pun akan tahu sebab-sebab kematiannya. Bagaimana cara memberikan kepada ibu mertua yang galak itu? Orang pintar itu memberi petunjuk. Kamu harus masak makanan kesukaannya yang enak-enak. Taruhlah setengah bubuk ini. Dia tidak akan tahu karena tidak berasa apa-apa. Kamu harus berbaik hati di dalam segala hal, supaya dia mau makan masakanmu dan dia pulang dengan gembira. Selanjutnya, dia dengan rajin masak masakan menu kesukaan ibunya yang enak-enak dan dimakan oleh ibu mertuanya dengan lahap. Dan sudah diberi bubuk tadi. Belum sampai sebulan, ibu muda itu tergopoh-gopoh mendatangi orang pintar tersebut. Dan dia minta obat penawar supaya ibu mertuanya tidak jadi mati. Mengapa ya? Kok tidak jadi mati? Katanya, ibuku ini sekarang sudah sangat baik dengan aku. Dia mencintai aku lebih dari anak kesayangannya. Aku diajak menemaninya jalan-jalan ke luar negeri, shopping. Jadi tolong Pak, beri aku obat penawar itu. Lalu dia berikan lagi bubuk kuning dan minta dia melakukan yang sama selama 7 hari. Ibumu akan tetap hidup. Yang dia katakan racun itu sebenarnya bubuk biasa. Mungkin itu apa? Bubuk pala, mungkin bubuk pala ya. Dan yang kuning itu kunyit. Kan itu penawar antibiotik ya. Yang dia katakan racun itu sebenarnya bubuk biasa yang tidak ada efek apa-apa bila dimakan. Dan ibu muda ini sangat bahagia. Dan selanjutnya rumah tangganya jadi adem. Ya, untuk ini sharing kekecewaan tidak Aris. Maksud saya itu persis ayah saya. Oh persis. Saya pada waktu itu takut. Ayah saya kan memarahi saya hidupnya keras hidup. Kok tiba-tiba kok saya ini? Padahal pada waktu saya disakiti dan bilang anak kecil dulu. Saya itu tidak senang kan, tapi kok saya itu. Ini yang secara alam tidak sadar. Itu bisa selalu berantai ke bawah. Dan di situ saya udah. Itu harus diputuskan. Caranya gimana? Padahal istrinya 20 tahun yang lalu terikat karya ya. Dan saya sering merasa sedih. Kenapa kok saya pernah berbuat seperti itu? Inilah ya. Kadang-kadang kita disadarkan di saat suatu waktu kita tanpa sadar Mama sendiri yang mengingatkan saya. Memang dalam peristiwa seperti ini
bisa mengubah cara saya. Saya ingat juga pada waktu saya masuk MA kita tahun 90, jadi MA tahun kira-kira tahun 1994 ya. Di situ saya banyak belajar mengenai kehidupan keluarga. Mungkin Anda semua bisa merasakan kita tidak akan pernah mendapatkan sekolah mengenai kehidupan keluarga kan? Di mana kita berhenti? Tidak ada, itu cuma coba-coba. Kita lihat suatu pengalaman. Disitulah saya di Barrister Corner mulai belajar. Karena kita ada suatu kelompok sharing ya. Saya mengetahui, aduh, ini masalah keluarga. Mereka itu seperti saya. Walaupun masalahnya macam-macam. Saya bisa tahu dengan pasangan-pasangan yang kelompok kami kan macam-macam usia perkawinannya. Ya. Tanpa pengampunan, tanpa 3 kata ajaib, ya keluarga nanti pasti akan hancur. Keluarga pasti akan tidak bertahan lama. Maka 3 kata ajaib ini harus ada dalam keluarga kita masing-masing. Tolong, terima kasih, dan maaf. Next. Itu sudah dong. Kalau begitu akan saya minta maaf kirim surat. Jadi kadang-kadang kita ingat peristiwa-peristiwa itu sebetulnya itu kita alam bawah sadar kita itu selalu bisa kita itu mengikutinya, gitu ya. Jadi tadi mengenai kok anak tidak, kadang-kadang kita harus merefleksi sebab apa dulu kita sampai itu. Di situ kita bisa melalui ngomong dengan orang terdekatnya, apakah istrinya itu untuk anak lakinya ya, yang datang itu anak laki atau menantu, dua-duanya. Yang tidak mau datang. Menantu. Mungkin ibu bisa WA ke anak laki. Tulis, kalau tulis jangan ngomong ya, kalau ngomong kadang-kadang aku tuh merasa dia kan dia dari perasaan, utamakan perasaan. Aku sudah belum kan, saya juga ya. Aku pengen sudah kami belum. Lagi mas juga belum sadar. Sorry ya, mungkin Oke. Tahu di dalam keluarga ada beberapa anak dan beberapa menantu. Saya ingin tanya bagaimana perasaan Pak Aris dan Bu Ida ketika tadi Pak Arianto dan Bu Tuti menceritakan bahwa Pak Arianto mengagumi Bu Tuti karena masakannya. Kemudian Pak Arianto mengatakan Bu Tuti bisa mengambil hati mertua karena masakannya. Sedangkan Bu Ida tadi sama sekali tidak bisa masak. Rasanya bagaimana gitu kan? Kadang kita dibanding-bandingkan. Kemudian apakah saya keskip atau tidak? Pertanyaan kedua, bagaimana Bu Ida mengambil hati mertuanya? Saya belum mendengar itu atau saya keskip? Tuh, pertanyaan 2. Pertanyaan berikutnya, disclaimer ini saya tidak ada tendensi apapun ya. Saya yakin bahwa sampai sekarang Romo Dias itu masih dikagumi. Paling ganteng. Figur seorang Romo itu berbeda dengan awal. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Romo dan apa saran Romo jika mengetahui, menyadari, dan menemukan ada ibu-ibu atau menteri yang dalam tanda petik mengagumi Romo Dias? Saya masak di sini, mami di sini. Masak apa nih? Saya dipanggilnya Noni. Masak apa nih? Masak tahu-tahu gimana? Oh, bawang putihnya buat cincang ya? Itu harusnya diiris. Oh, gitu. Oke. Masak lagi besok. Masak apa? Masak lodeh. Itu santannya nggak mau aduk ya? Ini saya jawabnya di WA aja. Apa ya, saya merasa ya karena panggilan itu atau kaum berjubah itu seperti
seperti uang lecek ya. Jadi meskipun uangnya itu lecek ya, itu tetap bernilai ya. Jadi, apalagi uangnya baru gitu. Enggak, maksud saya ya pasti tetap bernilai ya, karena jubah ya. Saya selalu dari masa pendidikan ya, 15 tahun saya pendidikan formasio ya. Saya lebih banyak nolak-nolakin cewek ya. Sudah mungkin 10 cewek saya tolak ya. Pernah ada waktu saya topper di katedral ya, saya masih frater. Lalu kemudian ada cewek yang tiap hari melihat kok ada orang muda yang setiap hari ke gereja ya, karena kan misa di katedral saya sebagai umat ya, karena frater ya saya ikut misa pagi atau misa sore ya. Lalu dia memperhatikan kok ada orang muda yang setiap hari ke gereja, jarang sekali ya cowok religius ya. Setelah hari Minggu lihat saya pakai jubah langsung gugur. Dikira cowok awam, religius, ini calon-calon yang bikin bebek bobotnya baik. Tetapi ternyata berjubah akhirnya tidak jadi ya. Ya saya melihat ya karena jubah saja ya, kalau lepas jubah pasti tidak ada yang mau juga ya. Maka karena jubah, karena itu yang jelek pun juga jadi ganteng. Nah maka saya tidak merasa, ya saya merasa biasa-biasa saja ya. Saya merasa ya Tuhan yang membuat itu semua. Maka saya tetap ya setia pada Tuhan ya. Dan tentu saja ya karena memang ya panggilan saya ya, jadi saya ya tertarik saya normal ya. Saya normal, tapi karena ya memang saya sudah berkomitmen tadi ya, seperti hidup perkawinan, Anda punya komitmen dengan janji perkawinan, tetap setia pada pasangan ya, saya pun juga sama ya. Maka menjadi ketika mau menjelang tahbisan, kami pun juga harus menandatangani ya, kalau Bapak Ibu surat perkawinan, kami menandatangani janji selibat ya. Sebelum tahbisan kami menandatangani janji selibat, sehingga ya sudah tahbisan ya kita tetap komitmen pada janji itu, kita tetap setia pada sakramen imamat yang sudah Tuhan anugerahkan. Begitu kira-kira begini ya. Menurut saya. Jadi sekarang kalau si Mami ngajak, Mami jangan bawel-bawel. Aku tuh kasih tahu sekali dia udah berhenti kok. Ya Mami ya. Ya. Jadi kalau ibu mertua digituin sama menantu, jadi mau marah nggak? Jadi rasanya gimana ibu mertua? Rasanya haru, ya mantu kan orang lain, tapi tiba-tiba dia mendatangi kita dan berbicara begitu, kayaknya rasa haru, terima kasih menghormati kita. Padahal dibilang bawel loh. Mami jangan bawel apa? Kita sekali ini cukup. Seharusnya bersyukur ya, mantu langsung ngomong begitu daripada di belakang. Kalau di belakang kita dengar sakit hati. Kenapa nggak langsung ngomong aja ke mama? Oke, terima kasih Bu. Nah, saya nggak terlalu sakit. Tapi kalau saya disuruh orang berubah, kamu harus berubah, kamu harus rambut panjang, kamu harus jadi feminin, sakit nggak? Sakit. Megaloman kali. Saya bisa peluk si Mami, tetap diomelin, tetap Mami tetap ngomel. Tapi udah Mami, jangan bawel-bawel. Cukup sekali aja, aku udah ngerti. Terima kasih. Waktu kalian atau berikan hadiah buat pasangan kalian untuk ikut ini, ya, oke?